Assalamualaikum, selamat datang di Obrol-Obrol Radar Madiun TV. Jumpa lagi bersama saya Mas Devi, teman-teman, dan spesial sekali tepat di tanggal 1 September 2020, Dirgahayu Poluan Republik Indonesia 72 tahun. Bu Lili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima, yang cantik sekali. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Belum apa-apa sudah dipuji, no? Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, Obrol-Obrol Radar Madiun TV kedatangan Ibu Polisi cantik ini, Ibu Poluan cantik. Jarang sekali. Oh. Sudah cucu? Cucu sudah. Sudah cucu saja masih tetap cantik auranya. Amin, alhamdulillah. Masih aura muda ya Bu Lili ya. Harus tetap semangat, Mbak. Tetap semangat, luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah baik sekali, Mbak. Tetap sehat, tetap semangat melaksanakan kegiatan, apalagi dalam rangka Hari Jadi Poluan yang ke-72 itu semakin semangat. Tambah semangat ya. Meskipun di tengah pandemi seperti ini. Iya. Luar biasa. Kesibukan hari ini bagaimana Bu Lili? Ya, alhamdulillah ini tadi barusan dari RRI, Mbak. Juga undangan yang sama seperti ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Poluan yang ke-72, tepatnya tanggal 1 September tahun 2020. Wah, luar biasa. Di kesempatan pagi hari ini, teman-teman, studio kita kedatangan Ibu Lili, Kapolsek Kartoharjo, Polres Madiun Kota gitu. Kita akan membahas sedikit Bu Lili ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai saja, membahas bagaimana sih sebenarnya peran poluan di tengah pandemi seperti ini. Iya. Ya, alhamdulillah kita menjadi poluan bagian daripada Kepolisian Republik Indonesia yang besar ini. Alhamdulillah poluan banyak berperan aktif di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kita melaksanakan sosialisasi dan pembagian masker kepada masyarakat yang terpapar COVID-19. Terutama kegiatan-kegiatan kita laksanakan bakti sosial, Mbak, langsung ke masyarakat. Itu yang utama adalah pembagian masker, sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat, kemudian pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang terpapar COVID-19. Berikutnya kita juga melaksanakan kegiatan terkait dengan sesepuh poluan. Jadi kita tetap silaturahim, mengenalkan poluan-poluan yang muda ini kepada yang sudah purna. Jadi kita silaturahmi ke sana, memberikan support, alhamdulillah. Beliaunya masih sehat, memberikan semangat kita juga nanti saatnya nanti kita pensiun juga bisa tetap sehat, demikian. Oh, luar biasa. Kalau untuk pemberian bakti sosial itu berarti didata terlebih dahulu ya Bu Lili ya? Iya, betul. Jadi ada 5 polsek ya di jajaran Polres Madiun Kota ini. Kebetulan poluan-poluan juga terbagi di 5 polsek itu ada poluannya semua. Dan puncak acara nanti dilaksanakan di 5 polsek, itu juga kita bagi ada 62 poluan di jajaran Polres Madiun Kota ini. Nanti yang melaksanakan sekitar 54 karena diantaranya ada yang melahirkan, cuti melahirkan dan masih hamil, jadi tidak kita libatkan. Nanti kita laksanakan hari Jumat, Mbak, hari Jumat kepada anak yatim piatu kita laksanakan doa bersama. Jadi memang di masa pandemi ini, apalagi di bulan Suro, kita harus banyak melaksanakan kegiatan sosial dan doa. Betul, jadi biar sehat semuanya poluan yang ada di jajaran Polres Madiun Kota, terutama kemudian pada umumnya poluan di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali, ini peran poluan sangat menginspirasi. Iya. Nah, Bu Lili, ini kan Hari Poluan Republik Indonesia ke-72 tahun, itu kan memang mengambil tema poluan siap mewujudkan Kamtipmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Nah, itu pengaplikasiannya seperti apa, Bu Lili? Yang jelas, apabila kita sehat, ekonomi pasti meningkat. Bener nggak, Mbak? Betul sekali. Jadi kita berupaya untuk sehat, untuk semangat, banyak doa, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan apa toh yang saat ini menjadi tren atau kebijakan pemerintah di masa pandemi ini harus banyak kegiatan sosial, banyak kegiatan berdoa bersama, terutama kita selalu introspeksi. Jadi introspeksi ke dalam artinya harus ada perbaikan untuk meningkatkan profesionalitas kita. Tuntutan saat ini kan sudah berbeda dengan saat saya menjadi poluan pertama kali. Jadi kita aplikasinya ya kita harus
mengikuti hiduplah pada zamannya. Demikian, Mbak. Jadi zamannya pandemi seperti ini kita harus banyak berubah, banyak introspeksi diri, kemudian banyak kegiatan sosial yang berguna dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Betul sekali. Tapi saya penasaran nih Bu Lili, Ya. ini jadi poluan pertama kali tahun berapa itu Bu Lili? Ya, alhamdulillah saya tahun 87 88 sudah menjadi poluan. Mungkin Mbaknya belum lahir ya? Belum lahir. Masih dalam proses. 33 tahun sudah saya 33 menjadi anggota poluan. Wah, luar biasa. Sudah berkecimpung cukup lama sekali. Alhamdulillah. Ya, Tinggal 6 tahun lagi saya pensiun, Mbak. tinggal 6 tahun. Iya. 6 tahun lagi. Berarti dalam waktu 6 tahun itu harus benar-benar tetap semangat, Iya. Bu Lili ya. Ya memang kita hidup itu kan pilihan, Mbak. Betul. Kita mau sehat atau mau sakit, hidup kita itu pengen kayak apa? Tergantung pola pikir kita. Jadi kehidupan kita harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama bisa bermanfaat untuk orang lain di sekitar kita maupun di mana kita berada. Jadi jangan sampai kita hanya menggantungkan hidup dari orang lain. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat meskipun sumbangsih kita cuman mungkin senyuman saja, seperti Mbaknya cantik kan, orang lain melihat menjadi seneng kan. Nah itu sudah merupakan ibadah. Ya. Jadi apalagi kita bisa memberikan sumbangsih yang bermanfaat untuk lingkungan, terutama orang-orang yang sudah renta, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita berikan kasih sayang. Kita sebagai seorang ibu tentunya harus berbeda ya, Polwan dengan Polki harus ada perbedaan. Apa yang membedakan? Ya kita sebagai anggota Polwan tentunya punya jiwa keibuan. Betul. Ya, satu sisi kita memang dituntut untuk tegas ya, tapi di sisi lain cara pendekatan kepada masyarakat tentunya harus berbeda. Demikian. Terutama termasuk anak-anak ya, anak-anak dalam hal ini yang mendapat perlakuan yang tidak baik dan lain sebagainya, atau baik itu menjadi korban maupun menjadi ini Mbak menjadi korban daripada tindak kekerasan ya, maupun menjadi pelaku kriminalitas misalnya, harus kita dekati dengan cara kita sebagai seorang ibu. Tentunya permasalahan itu dilakukan ada riwayat sejarahnya. Kenapa dia berbuat seperti itu, kita gali dan kita dekati dari hati. Seorang ibu itu bagaimana mendekati seakan-akan dia itu sebagai anak kita yang menjadi korban, kemungkinan korban broken home, atau apalagi hidup di eranya saat ini ya, tentunya pengennya enak ya, semuanya ada dan kita tidak mau bekerja ya. Siapa yang mau ngasih kalau kita nggak mau bekerja kan seperti itu. Betul sekali. Dia mengikuti tren saat ini, HP selalu bagus, ada melihat temannya, apalagi saat ini zamannya zaman HP ya, otomatis anak-anak itu pengennya seperti temannya ada seperti ini. Kenapa dan lain sebagainya. Tidak melihat bahwa saya itu dari keluarga apa, terus kemudian permasalahan sosial yang ada di lingkungan itu kayak apa. Dia pinginnya kan anak-anak sekarang enak ya tanpa bekerja. Nah, di situ kita gali. Kenapa? Termasuk orang tua. Orang tua dulu saat saya waktu masih muda misalnya, kan belum ada HP seperti saat ini. Jadi saat ini ada HP, orang tua kadang-kadang, maaf ya dalam arti tanda kutip, lupa bahwa dia sudah berkeluarga dengan cara mungkin kegiatan sosial, media sosial ya, yang terlalu lebay gitu. Jadi lupa bahwa dia sudah berkeluarga, akhirnya meninggalkan keluarga, meninggalkan anak yang menjadi korban, sehingga menjadi pelaku daripada tindak kriminalitas seperti itu, Mbak. Banyak sekali permasalahan-permasalahan di masyarakat itu yang membutuhkan kehadiran sosok seorang ibu. Betul sekali. Jadi mau tidak mau, apapun itu kondisinya harus tetap dirangkul ya. Iya, betul. Oke, baik. Baik Bu Lili, kita kembali lagi ke di tengah pandemi COVID-19 itu tadi Bu Lili sempat menyampaikan bahwa kalau kita sehat otomatis ekonomi lancar gitu betul. Ya. Tapi memang Bu Lili ya, kadang orang itu tidak mengabaikan salah satunya gitu. Yang saya sehat tapi nggak mau bekerja. Iya, betul sekali. Begitupun sebaliknya, bekerja secara terus-menerus tapi mengabaikan protokol kesehatan seperti itu. Oke, baik Bu Lili, ini kan juga sebagai Kapolsek Kartoharjo gitu. Nah, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, gimana sih Bu Lili agar tetap tangguh seperti itu? Ya,
Pemerintah sudah menyampaikan, Mbak, bahwasanya kita harus meningkatkan imun, ya, meningkatkan imun. Dalam hal ini di pemerintahan Kota Madiun itu luar biasa. Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian dari Dandim, dari Forkopimda itu sudah dari stakeholder yang ada di Polres di wilayah Kota Madiun ini sudah solid sekali. Jadi yang pertama, ya, bersama-sama meningkatkan imun bagi masyarakat. Di situ Pak Wali Kota pembagian sayur, pembagian susu, pembagian masker, kemudian pembagian kemarin itu sayur, susu, telur. Telur rebus itu kita ya, Bu, ya? bersama-sama stakeholder. Nah, di situ kita sebagai anggota Polwan tentunya apalagi dalam rangka menghadapi pandemi dan kita juga melaksanakan hari jadi Polwan. Wah, kita bersikeras semuanya semangat untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan daripada Pak Wali Kota. Kemudian di sini juga di Kota Madiun itu luar biasa, Mbak. Ada kampung tangguh. Betul. Kampung tangguh di setiap kelurahan itu ada kampung tangguh Semeru. Artinya di setiap kelurahan itu diwajibkan untuk tangguh menghadapi pandemi 19 ini. Kita harus sinergis. Jadi bukan hanya polisi, bukan hanya tentara, bukan hanya pemerintahan kota, tapi kita bersama-sama untuk solid, ya, bagaimana mereka itu tangguh. Jadi tangguh dalam hal menghadapi pandemi virus corona ini tidak menyebar ke lingkungan yang ada di kampung tangguh itu. Yang pertama, ya, harus ada ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan. Di situ masyarakat harus meningkatkan imun tadi. Ada melaksanakan kegiatan menanam tanaman hidroponik misalnya. Oke, baik. Setiap rumah wajib ada tanaman pohon yang bisa menghidupi, misalnya apotek hidup, sayur mayur dan lain sebagainya. Mereka ketahanan pangan ini harus luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, ada ruang isolasi di Kampung Tangguh Semeru itu. Jadi ruang isolasi apabila ada masyarakat yang datang dan dia dari zona merah, di situ ada checkpoint, dicek apa dia itu dalam suhu tubuhnya kalau melebihi 37 derajat misalnya, dia harus masuk ke ruang isolasi. Dengan ruang isolasi itu masyarakat bekerja sama untuk memberikan makanan kepada masyarakat yang terisolasi di ruang isolasi itu. Kemudian di situ juga ada misalnya di Kampung Tangguh itu pasti ada yang di inovasi masing-masing Kampung Tangguh. Ada warung kejujuran misalnya di Kelurahan Rejomulyo di wilayah saya itu. Begitu. Berarti beli bayar sendiri, iya, ambil sendiri, bikin kopi sendiri. Dan saat ini dari Pak Wali Kota Madiun itu luar biasa, diberikan support kemarin dilombakan. Alhamdulillah kalah atau menang itu bukan tujuan. Betul. Ya. Jadi memberikan support inovasi di Kampung Tangguh Semeru itu masyarakat untuk berkolaborasi, meningkatkan apa kegiatan yang ada di Kampung Tangguh Semeru itu. Jadi selalu meningkat. Kemudian ada rumah kemarin itu rumah yang plastik yang seharusnya dibuang, aqua itu, Mbak, iya, dipakai untuk kursi, bisa dijual. Ya, jadi terus kemudian ada jamu yang ada di Kampung Tangguh. Kemudian di situ juga dilaksanakan kegiatan wisata kuliner nantinya ke depan. Naik sepeda di Kota Madiun itu nanti masuk ke Kampung Tangguh. Gitu. Dan saat ini sudah dilaksanakan, diawali dari Forkopimda. Kemudian kemarin ada tim Basrik dari Mabes itu juga pengen melihat secara langsung. Alhamdulillah di Kota Madiun memang benar-benar luar biasa, semuanya hidup. Jadi luar biasa dari Pak Kapolri, dari Pangap, jadi Menteri, dari Pak Kapolda, semuanya sudah datang, Pak Pangap, Pangdam ya sudah datang di Kota Madiun ini. Jadi luar biasa, Mbak. Kota Madiun peningkatannya juga sudah luar biasa seperti ini. Nah, kita sebagai warga masyarakat di Kota Madiun tentunya harus bangga dan ada sumbangsih apa yang bisa saya sampaikan kita laksanakan di Kota Madiun. Jangan hanya kritik, tapi kritik membangun dan sampean juga punya sumbangsih di situ. Betul sekali. Ya. Betul sekali, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, Bu Lili, ya semuanya memang harus hidup karena memang berdampak di seluruh sektor. Seluruh sektor, betul. Jangankan masyarakat,
polisi sendiri bersama TNI, bersama pemerintahan kota itu juga terdampak. Betul Ya, sekali. terdampak. Artinya apa? Yang semula itu tidak ada harus kegiatan, kita malam-malam harus keluar. Ya, menyampaikan sosialisasi himbauan kepada anak-anak muda yang angkringan gitu. Betul. Jadi itu juga ada protes juga ya dari keluarga. Kadang-kadang anak-anak saya itu telepon dari jauh. Kenapa? Mama itu selalu mendekati kerumunan. Padahal kita menyampaikan kepada warga masyarakat jangan mendekati kerumunan. Malah justru mama mendekati kerumunan ya. Itu kesehatan kita aja kita abaikan. Makanya tolonglah masyarakat itu punya jiwa untuk kesehatan ya. Betul Karena sekali. kesehatan itu untuk diri kita, bukan untuk polisi, bukan. Makanya saya mengharap ya masyarakat itu punya sumbangsih ikut menyampaikan kepada lingkungan, kepada keluarga dan lain sebagainya. Jadi bukan kesehatan itu bukan miliknya polisi, bukan miliknya TNI, bukan miliknya pemerintahan kota, bukan, tapi milik kita bersama. Betul sekali. Marilah kita selalu menjaga 3M ya Mbak ya. Saat ini 3M. Jadi mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua selalu menjaga jarak. Ya, yang ketiga selalu menggunakan masker. Jadi tidak usah disuruh, itu sudah menjadi adaptasi kebiasaan baru Betul kita. sekali. Bukan Kesadaran lagi diri masing-masing. ya, bukan new normal. Kemarin pernah ya sebentar ya Iya, new betul, normal new karena normal. kita sudah zona hijau ya. New normal. Seakan-akan masyarakat berlomba-lomba, sudah biasa karena lah disitulah image-nya masyarakat yang salah dalam menilai situasi kondisi saat ini. Betul Karena sekali. sampai kapan pandemi ini akan berakhir kita semuanya tidak tahu. Tergantung dari kesadaran masyarakat itu dalam hal menghadapi virus corona ini. Bagaimana masyarakat itu tidak terpapar, masyarakat itu semua sehat, ekonominya juga meningkat ya. Artinya kerja itu tidak harus di lapangan. Kerja itu bisa di rumah ya dengan pakai HP, dengan pakai ini. Alhamdulillah banyak online orderan anak-anak sekarang kan bukan seperti waktu zaman saya dulu ya. Sudah pinter-pinter ya. Meskipun di rumah dia tetap bisa bekerja. Bisa. Makanya jangan hanya tidur-tiduran enak-enakan di rumah, tapi bagaimana kita itu bisa meningkatkan kesejahteraan dengan cara kita dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan segera berakhir lah Mbak. Jadi polisi juga nggak banyak pekerjaan, tapi alhamdulillah ya selama ini kita juga sehat, kita tetap semangat, meningkatkan imun. Jadi apapun yang penilaian masyarakat sampaikan kepada Polri, terutama kepada Polwan, kita tetap semangat. Yang penting kita tetap sehat, kita tetap semangat melaksanakan kebaikan. Sudah itu saja. Luar biasa. Saya setuju sekali dengan Bu Lili karena kenapa? Kalau misalnya dari wali kota, dari pihak polisi, dari Bu Lili sendiri TNI. sudah terus menggerakkan agar tetap mau mematuhi protokol kesehatan. Kalau dari masyarakatnya sendiri tidak mau bergerak, hasilnya juga nol ya Bu ya. Itulah Mbak. Zong gitu loh, tidak ada hasilnya. Jadi memang harus ada sinergitas antara mungkin dari polisi, TNI, wali kota bersama dengan masyarakat. Seperti itu. Jadi kita harus mau bersama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Karena memang betul sekali Bu Lili, ini banyak sekali yang menyalahartikan new normal ini. Katanya corona sudah tidak ada, jadi tidak perlu memakai masker seperti itu. Padahal seperti itu juga salah gitu. Tapi alhamdulillah Mbak, di Kota Madiun itu masyarakatnya 95% lah sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi karena di wilayah kota itu menjadi pusat ya, pusatnya wisata. Jadi dari kabupaten-kabupaten lain apalagi adanya tol dari Solo, dari mana tumplek-plek pasti di Kota Madiun ya. Itulah yang menjadi perhatian kita semua bahwa maskerku itu melindungimu dan maskermu melindungiku. Jadi itulah ya. Jadi biar kita tidak terpapar ya, kita sebaiknya menggunakan masker dimanapun tempat. Di angkringan itu selalu kita sampaikan ya. Nanti setelah makan segera pakai maskernya gitu. Jadi tidak bosan-bosannya kita itu selalu mengingatkan kepada masyarakat. Lah kita juga mengharap masyarakat itu juga mau mengingatkan dirinya sendiri kepada lingkungan sekitar dan keluarganya. Wah, luar biasa. Tapi Bu Lili, ini saya penasaran. Sebenarnya suka duka ketika Bu Lili dan juga rekan-rekannya ini
mendekati kerumunan untuk menertibkan masyarakat itu seperti apa, Bu? Ya itulah Mbak, suka dukanya banyak sekali, apalagi awal-awal daripada pandemi kemarin ya, kita bersama 3 pilar di sini, ada Pak Camat, ada Pak Dan Ramil, ada dari tokoh masyarakat yang kita ajak untuk menertibkan masyarakat yang lagi kerumunan, apalagi waktu itu masih ada hajatan masyarakat ya. Betul. Kita selalu menyampaikan itu banyak bertentangan sama kita ya, kita dengan bahasa kita biar bisa diterima oleh masyarakat. Jadi saat rame-ramenya acara, joget-jogetan biasa Mbak ya di sini ya, kita sampaikan itu berbenturan sekali, termasuk saat malam minggu ya kita sampaikan gitu ya, enak-enaknya pacaran kan, lagi enak-enaknya kan marah-marah ya sama kita, tapi kita dengan senyum kita sampaikan bahwa ini begini begitu, akhirnya alhamdulillah bisa menerima. Demikian Mbak. Wah, jadi suka dukanya banyak sekali Mbak. Masyarakat itu kan beraneka ragam ya, apalagi di Kota Madiun yang notaben banyak kabupaten datang ke sini pengen menikmati malam minggu, terus kita opera-opera ya. Jadi kita banyak sekali suka dukanya di situ ya, alhamdulillah kita itu sudah banyak melaksanakan kegiatan mengabaikan kesehatan kita demi masyarakat. Ya itulah Mbak, banyak sekali suka dukanya. Ya alhamdulillah kalau sukanya itu banyak sekali yang kita laksanakan, alhamdulillah kita melaksanakan tugas dengan syukur, ikhlas ya, penuh semangat, positif saja. Sudah mau diterima baik ya monggo, enggak ya monggo, yang penting kita berusaha untuk baik saja. Betul dan tetap sekali. Semangat. Ya, ini sebenarnya banyak sekali cerita dari teman-teman ketika nongkrong, ketika ngopi seperti itu ya Bu ya, bahasanya. Baru aja kopi turun udah dioprak-oprak gitu. Nah, itulah, itu bertentangan juga kan sama kita. Kadang-kadang kita berikan waktu, yang penting tetap jaga jarak. Nanti kalau setelah selesai minum ngopi, ngobrol, langsung segera cepat dipakai maskernya. Betul sekali. Demikian. Nah, Bu Lili ini kan juga bisa dibilang sebagai wanita karir seperti itu. Nah, ini gimana sih Bu Lili ini mengajarkan kepada wanita-wanita yang lainnya agar tetap produktif di tengah pandemi seperti ini? Apalagi membagi waktu itu kan cukup sulit ya Bu Lili ya? Sulit atau tidak tergantung dari kita sendiri. Jadi maka wanita-wanita karier tentunya ya banyak sekali suka duka, banyak sekali yang harus kita laksanakan ya. Kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang istri, kita dituntut dalam hal karier, jadi kita harus pandai-pandai membagi waktu di situ. Kalau sebagai ibu, tentunya maaf ya, seperti saya sebagai kapolsek ya, tentunya kalau di rumah ya jangan sebagai kapolsek, ya. Kalau di rumah kayak apapun suami adalah imam. Kita ngikuti apa kata suami. Jadi kalau di wanita karier, kalau di luar monggo silahkan sebagai pimpinan misalnya, tapi di rumah ya jangan sebagai pimpinan, harus bisa memanage waktu. Oh saya itu di sini tuh sebagai apa, misalnya saat sama ibu-ibu saat arisan misalnya ya, yuk kita sebagai anggota warga masyarakat biasa, jadi jangan sebagai saya seorang sebagai kapolsek ya. Kemudian saat sebagai ibu misalnya ya, sebagai ibu ya kita tentunya kita sebagai seorang ibu di rumah. Jadi bisa anak-anak itu menyalurkan mungkin ada keluh kesah apa, yuk kita harus bisa menerima itu anak-anak kita yang perlu dukungan support dari kita. Karena kita sendiri juga harus bisa memberikan sumbangsih kepada suami sebagai seorang istri. Kita juga berperan aktif di lingkungan masyarakat itu menjadi contoh. Orang melihat kan taunya kita polisi, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu ada permasalahan di sana seperti apa. Padahal kita tugasnya nggak di situ, gitu loh. Misalnya saya di rumah Ponorogo ya, orang Ponorogo cerita begini, iya apa bener Bu? Loh padahal saya itu lo nggak dinas di situ, kadang. Jadi ya harus kita pandai-pandai menyampaikan bagaimana masyarakat itu bisa menerima, gitu Mbak. Sebagai wanita karier tentunya harapan saya, yaitu tadi wanita kalau di rumah posisikan diri sebagai wanita di mana waktu itu kamu berada. Jadi di rumah sebagai ibu rumah tangga ya masak, nyuci piring, ya sesuaikan dengan saat itu. Misalnya tidak bisa membagi waktu cuci baju misalnya ya nanti ya tidak harus kita nyuci sendiri kan begitu. Ada laundry dan sebagainya, itu tugas kita. Jadi kalau rumah kotor ya kita harus nyapu dan sebagainya, tidak terus
ingkrang-ingkrang enak ya, saya sebagai Kapolsek nggak mau, ya nggak bisa seperti itu. Jadi posisikan diri saat di mana kamu berada, demikian Mbak. Wah, luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan juga bisa memotivasi saya sendiri, Bu Lili. Mudah-mudahan Mbak pasti bisa. Pasti. Yang penting kita ikhlas, syukur saja kita sebagai apa gitu. Posisikan dirimu saat di mana kamu berada. Jadi jangan posisikan diri kamu sebagai wanita karier kalau di rumah ya seperti wanita-wanita yang lainnya. Luar biasa. Nah, Bu Lili, ini mungkin ada pesan untuk masyarakat agar tetap produktif di tengah pandemi seperti ini, seperti apa? Monggo disampaikan. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu terutama ya. Di saat pandemi ini, marilah kita bersama tetap bisa bermanfaat di saat masa pandemi. Misalnya kita tetap menggunakan waktu di masa pandemi ini untuk bermanfaat untuk orang lain. Demikian Mbak. Luar biasa. Kalau untuk harapannya sendiri Bu Lili, ini terakhir harapan di hari jadi Poluan Republik Indonesia ke-72 tahun, kan memang sedikit berbeda ya Bu Lili ya daripada tahun-tahun yang lalu. Iya, mungkin ada rangkaian-rangkaian acaranya mungkin juga sedikit berbeda karena memang situasi dan juga kondisi yang tidak memungkinkan di tengah pandemi COVID-19. Harapan Bu Lili mudah-mudahan bisa mewakili Poluan di Polres Kota Madiun khususnya. Terima kasih. Memang di masa pandemi ini untuk Polwan rangkaian kegiatan kita banyak sekali Mbak, tapi kita fokuskan kepada kegiatan sosial. Tadi sosialisasi, memberikan masker, kemudian ke sesepuh Polwan, kemudian memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Kemudian yang terakhir kali kami juga nanti puncak acaranya hari Jumat nanti kita laksanakan, kebetulan ada 5 polsek di jajaran Polres Madiun Kota, nanti kita laksanakan doa bersama anak-anak yatim. Jadi kita nanti Polwan kita bagi menjadi 5 polsek di panti asuhan itu di wilayah jajaran Polres Madiun Kota. Kita bagi ada 54 Polwan nanti masing-masing ada 11 ada 10 untuk ke panti asuhan. Kita bawa tumpeng di panti asuhan untuk tasakuran ya istilahnya, membagikan sedikit rezeki kepada anak-anak yatim piatu, mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti untuk mendoakan Polwan, juga mendoakan anak-anak yatim itu bisa menjadi bermanfaat ke depannya bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin. Baik, terima kasih banyak Bu Lili. Sama-sama Mbak. Sudah hadir di studio kami, studio Radar Madiun. Untuk next kita mudah-mudahan bisa ngobrol santai lagi ya Bu Lili ya. Terima kasih. Dan saya mewakili Polwan Polres Madiun Kota, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan bagi masyarakat, kami siap menerima kritik saran untuk perbaikan Polwan ke depannya. Kami mohon doa, mudah-mudahan Polwan di usianya yang 72 tahun ini bisa lebih profesional, lebih bisa bermanfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Amin, amin. Sukses selalu dan sehat terus untuk Bu Lili. Salam saya untuk rekan-rekan kepolisian yang semuanya. Terima kasih Mbak. Mudah-mudahan Radar juga tetap eksis sukses ke depannya. Amin, terima kasih. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman Jawpos Radar Madiun sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan sekali lagi Dirgahayu 72 tahun Poluan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Poluan dapat mewujudkan Kamtipmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan sebelum Imas tutup, jangan sampai lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di seluruh sosial media kalian. Gimana sih ya? Like, comment, subscribe, dan share di seluruh sosial media kalian. Saya deg-degan Bu Lili. Berdekatan dengan Poluan cantik. Takut ditembak saya. Share di seluruh sosial media kalian, teman-teman, channel Radar Madiun TV. Saya Mas Devi bersama dengan Bu Lili. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.